Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di bab yang terakhir di semester 1, yaitu hikayat. Oke, hikayat ini kayaknya sudah tidak asing di telinga kalian ya. Kayaknya pernah belajar juga di saat SMP. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada dua cerita. Yang pertama hikayat bawang merah bawang putih, yang kedua ada hikayat putri hijau. Sudah kalian tahu kan hikayat seperti apa? Nah, hikayat itu sama halnya dengan cerita rakyat. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di bab keempat ini kita membahas tentang hikayat. Nanti Ibu akan bahas yang pertama itu definisi ciri-ciri dan jenis-jenis hikayat, kemudian nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, kemudian pengungkapan kembali isi hikayat, terus ada perbandingan, nilai kebahasaan hikayat dan cerpen, kemudian yang terakhir penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ibu bahas yang tadi yang pertama dulu di bagian A itu ada definisi, ada ciri-ciri atau karakteristik hikayat, kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis hikayat. Oke, lebih detailnya akan Ibu jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, definisi dari hikayat. Hikayat itu sama halnya dengan karya sastra lama berbentuk prosa atau cerita yang mengisahkan tentang kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Nah, di sini hikayat itu sepertinya tuh mirip kayak cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Fungsi dari hikayat itu sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau meramaikan sebuah pesta. Oke, kita masuk ke karakteristik dari hikayat. Yang pertama itu anonim. Anonim itu sama halnya dengan biasanya tidak ada nama si pengarang. Jadi pengarangnya itu tidak diketahui siapa. Kemudian bersifat statis. Berarti kalau statis ini maksudnya memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Di sini kaku di sini biasanya maksudnya menggunakan bahasa-bahasa yang karena sering menggunakan bahasa-bahasa di zaman dahulu dan itu menggunakan rata-rata bahasa-bahasa yang kaku. Kemudian menggunakan bahasa klise juga. Kemudian istana sentris, berarti kalau istana sentris ini membahas tentang istana-istana di zaman dahulu, bersifat komunal, kemudian tradisional, menceritakan kisah universal manusia, kemudian menceritakan tentang kesaktian seorang tokoh, kemudian terdapat kemustahilan di dalam ceritanya. Di sini berarti dalam hikayat itu adalah ada cerita-cerita yang di luar nalar atau ada banyak cerita tentang yang mengandung fiksi. Itu yang ada di dalam hikayat. Di sini ada hikayat berjudul Hikayat Patani. Bisa kalian baca. Kemudian kalian tentukan sifat-sifat yang ada di dalam hikayat ini apa aja sih? Misalkan, oh di sini ada istana sentris, Bu. Nah, kalian tunjukkan mana yang menunjukkan bahwa hikayat ini bersifat istana sentris. Kemudian, oh ini bersifat anonim, Bu. Nah, nanti kalian tentukan juga mana yang menunjukkan sifat ini bersifat anonim. Dan coba misalkan ada membahas tentang kesaktian. Nah, kalian tentukan mana nih yang menunjukkan tentang kesaktian. Oke, ini tidak usah kalian tulis semuanya teksnya, kalian cuman langsung tentukan aja
mana yang bersifat statis, mana yang bersifat anonim, mana yang bersifat kesaktian. Langsung kalian sertakan salah satu bukti. Oke, sekarang kita masuk ke jenis hikayat yang berdasarkan fase historis sebagai berikut. Yang pertama ada hikayat berunsur Hindu. Hindu berarti contohnya itu seperti hikayat Pandawa 5, kemudian hikayat tentang Sri Rama. Jadi di sini bercorak tentang berunsur Hindu, maksudnya adalah masih ada unsur agama Hindunya. Dan kita di Indonesia itu agama Hindu itu sangat lekat banget, identik banget dengan Bali. Jadi rata-rata hikayat yang berunsur Hindu ini berasal dari cerita Bali. Kemudian hikayat berunsur Hindu Islam, contoh hikayat Jaya Lengkara atau hikayat Si Miskin dan hikayat Indraputra. Kemudian hikayat berunsur Islam, itu ada hikayat 1001 Malam dan hikayat Kamar Al-Zaman. Di sini juga ada jenis hikayat berdasarkan isinya. Yang pertama ada jenis rekaan, itu ada hikayat Malim Dewa. Kemudian jenis sejarah, itu ada hikayat Hang Tua. Berarti kalau sejarah ini berarti punya historis di zaman dahulu, ada cerita cerita sejarah yang sangat melekat sampai saat ini. Ada hikayat Patani, kemudian ada hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada jenis biografi, ada contoh hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Oke, di sini ada hikayat Sri Rama. Berarti kalian tentukan hikayat ini termasuk ke dalam jenis yang mana. Kemudian kalian sertakan alasannya. Ini tidak usah kalian tulis lagi, kalian hanya tentukan Sri Rama ini merupakan jenis hikayat ini. Karena, kalian kasih tahu alasannya. Oke, lanjut kita masuk ke nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Jadi yang pertama itu nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nilai itu udah banyak ya nanti ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian isinya, pesannya tuh apa sih? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Pertama ada nilai religi. Religi sama dengan nilai agama. Ada nggak sih nilai agama yang kita bisa ambil dalam sebuah hikayat tersebut? Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, ada nilai estetika. Nilai estetika itu sama dengan keindahan. Kemudian ada nilai edukasi, berarti edukasi itu adalah pelajaran. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah hikayat. Nah, di dalam sebuah hikayat itu terdapat banyak nilai. Jadi satu cerita hikayat itu bisa ada 3 nilai, bisa ada 2 nilai, dan bisa juga ada hanya 1 nilai. Di sini Ibu kasih contoh, ini ada aspek nilai yang bisa diambil dalam setiap cerita hikayat. Di sini kalau misalkan ada nilai agamanya, nanti kalian sertakan kutipan teksnya. Mana sih menunjukkan kalau hikayat ini memiliki nilai agamanya. Kemudian nilai sosial. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian juga akan ada tugas yang wajib kalian tentukan cerita masing-masing cerita rakyat, kalian ambil nilai-nilai yang bisa kalian ambil. Oke, di sini ada hikayat Bayan Budiman. Kalian tentukan nilai apa yang ada di dalam hikayat ini. Jadi sepertinya sih dalam satu hikayat ini ada lebih dari 1 nilai. Oke, kalian tentukan. Tidak usah kalian tulis teksnya lagi. Kalian hanya tulis misalkan hikayat Bayan Budiman ini ada nilai sosialnya. Nah, kalian sertakan kutipannya, mana yang menunjukkan bahwa hikayat ini ada nilai sosialnya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur dalam hikayat. Itu yang pertama jelas ada abstraksi. Di sini abstraksi ini bukan bagian cerita awal ya, melainkan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan kalian kembangkan. Misalkan kalian tadi ingin bercerita tentang hikayat Sri Rama. Nah, Sri Rama itu
di abstraksi paling atas dijelaskan Sri Rama ini misalkan berasal dari mana, kemudian menceritakan tentang apa. Nah, itu intinya itu sudah ada di abstraksi. Tapi di sini kalian itu tidak menceritakan semuanya, hanya intinya sedikit saja. Kemudian abstrak ini bersifat opsional, yang artinya boleh tidak memakai abstrak, atau misalkan kalian, saya nggak mau, di sini kayaknya nggak ada abstraknya, nggak apa-apa, boleh. Di sini opsional kok abstraksi. Kemudian orientasi. Kalau orientasi berarti itu cerita awalnya. Di sini berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Kemudian komplikasi sini ada kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Lanjut ke evaluasi. Evaluasi sini sudah muncul sebuah konflik yang mengarah pada klimaks. Di sini maksudnya sudah ada titik penyelesaiannya di evaluasi ini. Kemudian resolusi di sini mengungkapkan solusi terhadap sebuah masalah. Jadi resolusi ini jawaban dari komplikasi dan evaluasi. Lanjut ke koda. Koda ini adalah sebuah nilai atau pelajaran yang bisa diambil di dalam sebuah hikayat tersebut, kemudian kalian sertakan di koda. Oke, di sini masih sama hikayatnya, hikayat Bayan Budiman, tapi di sini kalian tentukan strukturnya. Di sini kira-kira ada nggak nih abstraknya, orientasinya, kemudian komplikasinya, evaluasi, resolusi, dan koda. Di sini kalian tulis lagi hikayatnya, kemudian kalian langsung tentukan mana yang abstraksi, mana yang orientasi, dan lain sebagainya. Oke, di sini ringkasan hikayat dapat disusun menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Jadi kalau misalkan kalian ingin menuliskan pokok-pokok isi hikayat, kalian juga wajib bisa menentukan unsur-unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsiknya. Di sini langkah-langkahnya seperti apa? 1, kalian baca dulu semuanya, kemudian kalian catat gagasan pentingnya, kemudian yang ketiga kalian menulis ringkasannya, yang keempat kalian kalau ada dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau garis besarnya saja. Kemudian yang terakhir, sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan. Oke, di sini ada langkah-langkah menyampaikan isi hikayat. Yang pertama, kalian baca dulu, kemudian kalian pahami unsur intrinsiknya apa aja yang ada dalam hikayat tersebut, kemudian kalian mencatat peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Nah, di sini kalian jangan kebalik ya, urutan waktunya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Nanti di tugas yang kedua, Ibu akan memberikan tugas kalian bisa menyampaikan sebuah isi hikayat. Oke, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaannya. Dalam hikayat ini sangat banyak menggunakan sebuah majas. Nah, kalau kita mau berbicara tentang majas itu banyak banget dan nggak mungkin Ibu ngejelasin satu-satu di sini. Jadi Ibu akan jelaskan intinya saja. Di sini ada menggunakan majas perbandingan. Perbandingan ini banyak banget majasnya. Itu ada majas personifikasi. Personifikasi itu seperti benda mati seolah hidup. Nah, seperti daun kelapa tersebut seakan-akan melambai kepadaku, itu personifikasi. Kemudian ada hiperbola. Nah, hiperbola ini yang sudah kalian paham banget ya. Kemudian juga ada
alegori. Alegori ini menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Ini sering banget ada di hikayat. Misalkan, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nah, nahkoda di sini maksudnya sebagai pemimpin. Oke, paham? Oke, kita langsung lanjut aja ke majas sindiran. Di sini majas sindiran juga lumayan banyak. Jadi Ibu tidak menjelaskan semuanya ya, hanya segelintir. Ini ada majas ironi. Ironi itu ada majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada. Contoh, rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang biasa ditiduri. Maksudnya nyindir kan, maksudnya kamarnya tuh berantakan banget gitu loh. Lanjut ke ada sarkasme. Nah, ini menyampaikan sindiran secara kasar. Kamu itu hanya sampah masyarakat. Nah, itu ke majas sindiran. Kemudian kita masuk ke majas pertentangan. Ini juga lumayan ada litotes. Ini berkebalikan sama hiperbola. Kalau hiperbola itu melebih-lebihkan, kalau litotes ini menyederhanakan. Contohnya, selamat datang ke gubuk kami. Nah, gubuknya di sini maksudnya kan rumah. Jadi di sini bahasanya kayak merendah gitu kalau litotes. Kemudian paradoks. Jadi membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Contoh, di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Jadi ada situasi yang terbalik. Dia di situasi yang ramai tapi dia merasa kesepian. Kemudian ada majas penegasan. Ada sini Ibu kasih contoh majas alonim. Alonim ini majas yang menggunakan variasi lain dari nama sesuatu sebagai bentuk penegasan. Contohnya, lalu bagaimana solusi terbaik jika terjadi kesalahan pada sistem ini, Bu? Nah, itu termasuk majas alonim. Kemudian majas antanaklasis. Nah, ini majas yang menegaskan sesuatu hal dengan menggunakan pengulangan kata yang sama, namun berlainan makna. Contohnya, bisa ular kobra ini bisa membunuh orang yang menjadi korban gigitannya dalam hitungan detik. Nah, itu contoh majas sedikit, banyak banget masih majas yang lain. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata arkais. Kata-kata arkais ini adalah gaya bahasa dalam hikayat yang biasanya menggunakan bahasa-bahasa kuno. Jadi masih ada hubungannya dengan masa lalu. Gitu ya. Kuno itu sama dengan tua. Seperti Syahdan, Hatta, Alkisah, Sebermula, itu bahasa-bahasa zaman kuno. Oke, di sini ada hikayat Patani. Kalian bisa tentukan dalam hikayat ini ada berapa majas. Ada gaya bahasa berupa majas, ada berapa di sini kalian sebutkan. Tidak usah kalian tulis, kalian tentukan mana majas-majasnya termasuk materi yang Ibu jelaskan atau bahasa arkaisnya ada nggak di sini atau menggunakan bahasa-bahasa kuno. Ini kalian tidak usah tulis, kalian hanya tentukan kaidahnya, kalian sertakan kutipannya. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra. Di sini karya sastranya berupa hikayat. Di sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita bahas ke unsur intrinsiknya dulu. Oke, unsur intrinsik ini ada 7. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang dari dalam, Bu. Oke. Sekarang kalian sudah SMA, bisa menjelaskan lebih detail apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra. Nah, di sini karya sastranya berbentuk hikayat. Yang pertama itu ada tema,
Kemudian ada alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian ada amanat, kemudian ada latar atau setting, misalnya ada latar waktu, tempat, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada tokoh, yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini bisa masuk ke dalam, nanti dalam hikayatnya menggunakan bahasa apa saja sih. Kemudian ada majasnya nggak nih? Biasanya sih nanti terkandung banyak sekali majas. Nah, di sini kalau unsur ekstrinsik, kalau tadi intrinsik itu unsur yang membangun sebuah karya sastra, kemudian kalau unsur ekstrinsiknya ini adalah unsur yang tidak membangun sebuah karya sastra. Nah, di sini unsur ekstrinsiknya itu ada berupa nilai-nilai itu ada nilai agama, ada istiadat, ada sosial, juga ada latar belakang silsilah garis keturunan. Jadi kalau diibaratkan seperti ini, kalau kalian ingin membuat rumah, jadi unsur yang membangun sebuah rumah intinya itu apa aja? Itu ada pasir, ada batu bata, ada semen, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur ini kalau tidak ada satu, berarti tidak akan terbangun sebuah rumah. Misalkan tidak ada pasir, berarti rumah itu tidak akan jadi. Sama hal dengan unsur intrinsik di sini. Salah satu tidak ada, berarti tidak akan jadi sebuah karya sastra. Nah, kalau unsur ekstrinsik diibaratkan sebuah rumah, itu kayak vas bunga, kayak lukisan. Nah, jadi istilahnya kalau unsur ekstrinsik di dalam rumah ini adalah unsur pengindah, gitu kan. Jadi biar rumahnya lebih indah lagi. Sama halnya dengan sebuah karya sastra, unsur ekstrinsik ini sebagai unsur tambahan, sebagai pengindah sebuah karya sastra. Ini ada berupa contoh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada sebuah hikayat. Sangat rinci, kalian lihat hikayatnya saja ya, tidak usah kalian lihat cerpennya. Di sini kalian lihat hikayatnya, nanti akan ada tugas di slide selanjutnya, kalian wajib menentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke, ini soal terakhir, kalian tentukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada hikayat yang nanti Ibu berikan, ada di slide selanjutnya. Oke, di sini ada hikayat pengembara yang lapar. Nanti kalian tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kalian buat seperti contoh yang tadi Ibu berikan berupa tabel. Nanti ada kutipannya di masing-masing unsur. Kalian kerjakan. Ini tidak usah kalian tulis teksnya, tapi kalian cukup berikan langsung kutipannya yang kalian buat di sebuah tabel. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hikayat ini kalian mendapatkan sebuah ilmu, dan jika masih ada yang belum jelas, bisa langsung kalian kontak Ibu, bisa di Line, bisa di WA, atau bisa di Telegram, atau bisa di Instagram. Pokoknya semuanya bisa ya. Silakan tanya, insya Allah akan Ibu jawab. Jadi jangan malu bertanya. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.